progress. Halo. Dari jangan ya di sini aku. Semuanya diam. Nah, sudah. Halo semuanya, halo, kita absen dulu adik-adik di sini. Siapa saja adik-adik yang tidak terdidik? Ada 370 adik-adik tidak terdidik. Enggak. Maksudnya yang ingin menempuh pendidikan ya. Nah, ada siapa aja? Ada Ais, ada Angelin, ada Gipso, ada Lia, ada Alfa, ada Joe, ada Kalista. Nggak lihat. Ada Mayor Ten. Siap? Tolong. Ini yang namanya Mayor Teddy ini tolong diganti. Tolong ini jangan membuat kita digrebek TNI ya. Alamak, ada Ayla, ada Muhammad, siapa tuh? Ada Dira, ada Rona, ada Ruri, ada Adela, ada Siti, ada Idar, ada Lodon, ada Mega, ada Samara, ada Puan, ada Andriko, ada Zian. Mantap, ramai sekali. Nice. Jadi malam ini itu kita belum dibuka. Aduh, kalian pasti ingin melihat wajah tampan Sensei ya. Jadi kita buka dulu. Bentar. Sabar. Nah, sudah betul. Nah, gomen. Salah orang. Oke, jadi ya, pasti kalian bingung ya, pasti kalian bertanya-tanya ya. Kemana Denis? Bukan. Oh ya, kemana Kak? Kemana nih kakak kesayangan kita? Kak Seika, halo Kak Seika. Halo, nah jadi kalau kalian belum tahu ya, Kak Seika bersembunyi di 400 orang ini. Kak Seika pasti ketawa-ketawa. Halo Kak. Ya, jadi bagi kalian yang mencari Kak Seika ada di antara 385 orang di sini ya. Jadi say halo ke Kak Seika. Halo Kak. Tapi dia pakai nama samaran biar nggak ketahuan sama kalian ya. Nanti kalian culik ya. Jadi halo Kak. Ya halo, bentar kita kasih emot dulu untuk Kak Seika ya. Terima kasih. Halo Kak. Jadi kakaknya ada di sini. Di grup juga ada sebenarnya ya. Tapi siapa ya? Siapa tuh kira-kira? Bukan yang tadi itu impostor. Kenapa tadi tiba-tiba Kak Seika nongol? Itu impostor ya Gus ya. Jangan percaya, itu hoax ya. Tapi ada lah, pokoknya dia ada memantau kalian. Jadi kalau kalian malu-maluin, kalian sudah memalukan diri sendiri ya. Paham? Dia melihat selama ini. Ya, jadi kalian jangan aneh, tolong. Kasih inisialnya dari S gitu ya. Dan sama Kak Seika itu besok, karena di sini itu kan ada 2 hari ya guys. Ada 2 hari. Jadi di hari pertama itu sama Sensei dulu, di hari kedua itu bersama Kak Seika. Karena Kak Seika yang memilih tanggal ya. Iya, untuk menghindari kalian nih berbahaya ini. Ya, ini kenapa ada fans Giber? Jangan lah ya. Aduh, kalian ini hati-hati nanti kalian tangkap TNI loh. Oke. Kalau begitu, kita bakal bahas hari ini sesuai request kalian. Dan yang paling banyak menang di voting adalah genetika, guys ya. Genetika yang paling banyak menang. Dan jadi di sini kita bakal bahas sesuai yang kalian mau, yaitu genetika. Bersiaplah karena ini akan membuatkan pusing. Jadi selamat ya bagi yang sudah memilih genetika karena kalian berhasil memenangkan voting ya. BTW ini lagu BGM-nya ada atau tidak ya? Lagu BGM bersama dengan lagu ini suara kita ada ya. Mantap sekali. Oke. Jadi ini apa ini? Ayo Kak, mulai Kak, cepat Kak. Suka saya lah. Udah, kita bakal mulai saja kali ini. Materinya itu bakal bahas genetika dan kita bakal bahas yang belum sempat dibahas waktu pelatihan ya guys ya. Jadi Sensei minggir dulu, kepala Sensei terlalu besar kepala di sini, kita bakal mengecil
mengecil ya, mengecil lagi, mengecil lagi. Jangan diintip ini walaupun sensei tidak pakai baju ya. Nah, jadi di sini kita bakal Jrong membahas ini kalau gitu ya. Di mana? Sebentar, sepertinya kita kehilangan layar. Ini dia. Nah, jadi kita bakal bahas ini ya, kromosom. Kromosom. Apa sih yang akan terjadi di kromosom kalian? Dan nanti kita bakal latihan soal. Ya, kita bakal latihan soal. Dan di sini ya, di pelatihannya sensei itu, setiap kali kita pelatihan soal, apa peraturannya adik-adik yang sudah ikut pelatihan? Apa peraturannya kalau salah? Apa peraturannya Ayunda? Apa? Masih ingat? Dihitamkan. Ya, awas kalian. Jadi kalau kalian nanti jawab soal dan tidak benar semua, ya kita bakal gacha orangnya. Kalau tidak benar semua, berarti kalian tidak memperhatikan penjelasan sensei. Hasilnya kalian harus mengganti nama kalian menjadi hitam. Contoh di sini Rara menjadi Rara hitam ya. Ya, awas ya. Lagunya kecilin sensei boleh, Armadeo boleh. Kita kecilin lagi ya. Armadeo tuh suka yang kecil-kecil dia. Nih, biasanya kalau di pelatihan saya itu banyak yang suka besar-besar Armadeo. Tapi Armadeo di sini suka yang kecil ya. Oke, kita bakal lanjut dulu. Jangan hitamkan saya, makanya jawabnya betul-betul ya. Perhatikan dan jawab. Agar besok ketemu Kak Seika nggak malu-maluin ya Kak Gus ya. Jadi harus pintar malam ini biar nggak malu-maluin nanti ya. Oke, kita bakal scrolling saja, kita bakal scrolling. Nah, di sini kita bakal bahas dari dasar karena di sini sensei asumsinya itu kalian itu masih dasar-dasar ya, ketutupan. Oke, kita kecilkan nih. Jadi asumsinya dasar karena di sini ada banyak ya, tidak mungkin semuanya secerdas itu ya. Nah, jadi di sini kita bakal bahas dulu dari kromosom dan nanti ada beberapa hal lain yang cukup aneh dan juga gila. Nanti kalian bakal lihat ya. Nggak iklan sensei. Nah, Jo ini sepertinya sangat kangen iklan nanti ya. Nggak apa, daunnya ini ramah lingkungan kok, aman-aman. Kasih kamar, kasih kita di sini. Tapi makanya kalian jangan aneh-aneh ya. Kasih nonton loh. Tapi dia lagi diam-diam aja biar nggak diserang sama kalian ya. Oke, jadi di sini kalian bisa tahu bahwa ada yang namanya gen ya, ada yang namanya gen. Apa bedanya gen sama DNA? Itu dulu ya. Adakah yang mau menjawab? Dan di sini mohon maaf ya, sensei bakal mute all karena nanti kalau ngomong 500 orang kacau balau ya, kayak buzzer nanti. Jadi bedanya apa gen sama DNA? Coba. Bedanya apa dulu? Harus tahu dulu. Kalau sudah nonton video terbarunya sensei yang thumbnailnya itu orang ganteng ya, yang video baru. Ya itu kita udah bahas itu gen sama kromosom. Ya, gen itu lembaran DNA ya. DNA itu tulisan. DNA itu kumpulan gen, kurang tepat ya. Jadi DNA itu bagus ya. DNA itu adalah, nah ini betul sekali nih ya. Nih Mustika sangat cerdas ya, Mustika sangat cerdas. Jadi gen itu adalah bagian dari DNA yang menghasilkan suatu sifat ya. Contoh misalnya ada Zia ya, misalnya Zia ini sangat putih bening, misal ya. Jadi Zia ini memiliki sedikit sekali melanin. Dan melanin itu adalah protein dari gen melanin ya. Jadi DNA kalian itu ada bagian yang memproduksi gen melanin. Jadi untuk Zia ini, gen melaninnya itu sangat-sangat lemah ya. Jadi dia putih ya, tidak seperti ya, gak usah. Kita lanjutkan. Kalau hitam produksi apa sensei? Nah, kalau hitam berarti banyak banget yang produksi melanin ya. Sampai sini paham dengan gen ya. Kalau DNA ya kalian tahu DNA lah. DNA itu materi genetiknya, sementara gen itu bagian dari DNA yang menghasilkan sesuatu ya. Nah, sekarang kita bakal bahas juga tentang jenis kelamin. Ya, jenis kelamin itu kan juga ditentukan sama kromosom. Nah, sekarang gini, kita mau tanya dulu ya. Terus apa bedanya kromosom sama DNA? Adakah yang tahu? Ini harus tahu juga. Bedanya kromosom sama DNA. Bedanya apa? Siapa yang bisa di sini? Dalam kromosom itu ada DNA, masih kurang tepat Salista. Ada lagi yang bisa bedain? Sensei Tega nggak mau ngasih record? Tidak mau. Ya, agar kalian tidak malas ya. Wah, Nicholas WS, ini Winstreak pintar sekali ya. Betul itu ya. Gen tadi sama kromosom. Sekarang kromosom itu apa? Betul. Nini, betul sekali ya. Anggi sangat cerdas. Kromosom itu kumpulan DNA, Gagus ya. Jadi DNA kita itu ya. Fun fact. Kalau DNA kita itu diurai, kromosom itu adalah gulungan DNA. DNA kita kalau diurai sampai mana? Sampai bulan. Wow. Itu sangat jauh ya. Jauh. Kalau misalnya diurai semua kromosom kita ya, sampai bulan. Gila banget. Gitu ya. Jadi sekarang kita bakal lanjutkan dulu. Apakah yang penting untuk dibahas di sini? Nah, ini kromosom kita ya, bentukannya seperti ini. Dan sensei yakin kalian sudah tahu ini ya.
Mana Kak Seka? Ini baru-baru join ini. Kak Seka lagi nontonin kalian ya. Calon medalis bio, tapi itu panjangnya sampai bulan cuma kromosom eukariot aja kan? Iya. Karena kromosomnya prokariot, bahkan nggak ada kromosomnya ya. Prokariot itu sebutannya adalah plasmid. Jadi dia itu DNA-nya nggak ada ujungnya ya, Gus ya. Jadi bedanya kalian sama bakteri. Bakteri itu DNA-nya sirkuler, Gus ya. Jadi bulat. Salah warna. Kita ganti warna merah dulu nih. Bulat ya. Ya, bulat kalau prokariot. Jadi dia tidak ada ujungnya. Dan yang menarik ya, satu hal yang menarik lagi, karena dia tidak ada ujungnya, Gus ya. Dia secara biologis itu tidak mengalami pemendekan DNA. Yang pemendekan DNA itu bakal ngaruh ke penuaan ya. Iya, itu bakal ngaruh ke penuaan. Ya nyampe bulan kromosom apa DNA? DNA. Kromosom itu kan gulungannya gitu ya, Firas ya. Berarti replikasinya gimana, Sensei? Nah, nanti kita bakal bahas ya kali saya. Jadi kalau di sini tuh dia ada yang namanya ORI. Ada yang tahu apa itu ORI? Kalau kalian sering latihan soal, kalian pasti pernah sering dengar tuh di plasmid ada namanya ORI. Apa itu ORI? Bukan original, tolong. Itu betul ya. Nah, ini Rizky Manik, sangat cerdas Rizky Manik ya. Origin of replication, Triangkasa Elaine. Tidak sia-sia ya, cerdas sekali kalian. Betul-betul. Jadi dia itu memang bisa dari ORI, tapi kalau kita itu nggak perlu ya, kita nggak punya yang namanya ORI, kita bisa dari multiple site, jadi bisa dari mana-mana aja gitu ya. Betul. Berarti berhubungan sama, nanti ya kita bahas yang nanti lagi ya di pernyataan berikutnya. Karena kalau terlalu jauh nanti kalian pusing ya. Iya, titik awal replikasi DNA benar itu ORI. Tapi kalau kita enggak, karena DNA kita sangat panjang ya, DNA kita sangat panjang, jadi susah kalau kita cuma punya satu situs. Kita tuh punya banyak situs ya kalau mau direplikasi. Gitu. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi di sini. Nah, ini yang dulu tuh sempat menggemparkan dunia ya, Gus ya. Karena zaman dulu orang itu tidak bisa melihat yang namanya kromosom. Ya, jadi nggak bisa melihat yang namanya kromosom. Jadi mereka bingung gitu. Mereka itu bingung. Kenapa? Ya dulu tuh ada pemahaman begini. Ya, jangan kalian begini juga. Misalnya ayahnya hitam, ibunya putih, anaknya pasti abu-abu. Nah, itu pemahaman zaman dulu tuh, ya. Pemahaman zaman dulu. Jadi kayak campuran gen, terus anaknya itu adalah campuran orang tuanya, ya. Nah, tapi, ya, ada satu orang gabut. Ini nggak tahu kenapa dia gabut ya. Bernama Pak Mendel. Dia sedikit gabut ya. Padahal kerjaannya apa? Kalian tahu nggak pekerjaannya Pak Mendel itu aslinya apa ya? Betul. Dia itu pendeta. Dia itu pastor, gak gue sih. Jadi ini tuh kayak dia gabut, padahal dia pastor, dia bukannya mensucikan orang dengan air suci ya, bukannya mendengarkan keluhan orang, malah meneliti biji-bijian, ya. Jadi saking gabutnya dia meneliti biji-bijian, dan dia kaget. Dia itu kaget. Loh, ibunya hijau, ayahnya kuning, anaknya hijau. Loh, bukannya harusnya gabungan hijau sama kuning itu jadi apa ya kalau warna hijau sama kuning ya? Jadi apa sih ini, di mana anak seni, mana anak seni, harusnya apa kuning sama hijau tuh? Tosca hitam, oren, enggak hitam. Ini siapa ini bilang hitam? Oren, Tosca hijau muda, lime. Nah, banyak yang bilang begitu kan. Tapi itu jadi dia kaget gitu ya, kaget loh. Kok bisa begini? Gitu ya. Nah, jadi di sini barulah orang tuh sadar gitu, ada hal yang menurunkan sifat. Jadi enggak serta-merta gabungan dari dua sifat. Ini ya, dua sifat orang tua gitu. Ya, begitu ya. Jadi di sini baru dia sadar tuh ada yang namanya kromosom. Ya, ada yang namanya kromosom. Dan apakah semuanya itu hukumnya dominan resesif seperti kata Triangkasa gini? Enggak juga. Ya, jadi enggak juga. Enggak semuanya itu dominan resesif ya, Gus ya. Ada banyak banget sifat yang baru diketahui belakangan ini. Gitu. Tapi ya intinya itu begitu, bahwa kita itu terbentuk sifatnya dari kromosom ayah dan ibu. Dan di sini ada juga yang namanya hukum-hukum yang dibuat sama Mendel ya. Jadi ada hukum yang namanya segregasi sama asortasi bebas. Ini maksudnya apa? Ada yang ngerti nggak? Ada yang ngerti nggak sebenarnya apa maksudnya segregasi sama asortasi bebas ini? Ya. Di pelajaran saya pakai lagu juga kah? Ya iya dong. Iya dong. Karena saya itu gabut ya kalau latihan tidak pakai lagu gitu. Nah, jadi kalau segregasi itu maksudnya apa? Itu dulu tuh yang penting kalian tahu. Segregasi, iya betul sekali, fun ya, fun Jepang ini betul sekali. Nah, jadi segregasi di sini itu artinya adalah pemisahan bebas. Yang artinya kromosom itu tidak saling terkait ya, Gus ya. Dia itu tidak mau saling terkait. Karena kita
Ya, contoh di sini ada Syafira. Syafira ini kan kayaknya wanita ya, kayaknya ya. Maaf kalau laki-laki. Tapi contoh Syafira nih, pasti kan dia kromosomnya XX ya Syafira ya, XX. Nah, kromosom XX kamu itu berpisah secara bebas. Dia nggak peduli ya, nggak peduli mau yang kamu kan ada 2X nih, ada 2X. Satunya ini itu bisa jadi sel telur atau yang ini bisa jadi sel telur karena kan salah satunya aja ya jadi sel telur gitu. Dan dia nggak peduli gitu. Aku mau ikut nggak kayak gitu. Ya, jadi dia bebas aja tuh, dia bebas memisah kemanapun. Dan sama dengan ini, asortasi itu artinya apa? Artinya tadi penggabungan, ya betul sekali. Jadi dia bakal menyatu secara bebas juga, gak ya. Dia tidak dihalang-halangi gitu, nggak dihalang-halangi seperti kalian ya kan. Jadi kalian nanti dihalang-halangi, tidak boleh ikut ini, tidak boleh ikut itu. Ini tidak ada ya, ini bebas ya. Ini hukum Amerika sekali, ya freedom. Jadi dia bakal berpasangan dengan siapa aja. Contoh di sini tadi sel telurnya X, ya sel telurnya X. Nah, apakah nanti kalian tahu kan ya sperma itu berlomba-lomba kan ya? Tahu kan sperma itu berlomba-lomba, ada sperma X, ada sperma Y. Nah, yang menang jadi kalian nih sekarang nih. Tapi ini deh, ada satu lagi pertanyaan. Ada satu lagi hal yang menarik. Kalau kalian kira, ya pasti kalian ngiranya di otak kecil kalian, di hati kecil kalian, sperma paling cepat itu yang menang, betul nggak? Ketik 1 kalau betul, ketik 1 kalau setuju, sperma paling cepat yang menang, ketik 1 kalau setuju, ketik 2 kalau nggak setuju. Kita lihat vote-nya ya, ada 1, 2, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 1, 2, 1, 2. Kok? Ya, kok banyakan 2? Loh. Kok banyakan 2? Ini juga ada satu ya, satu yang perlu kalian tahu. Kenapa jadi oke guys, kenapa 2 semua? Ayo jelasin. Kenapa bisa? Bukan yang paling cepat gitu. Nah, di sini kok banyakin 2 ya? Kalian nggak asik, kalian terlalu pintar ya. Sperma yang set yang menang, nggak juga. Yang tahan lama sensei, enggak. Bukan yang tahan lama, jadi kalian salah. Sperma yang menang itu adalah sperma yang apa? Ya, betul sekali. Yang hoki. Yang hoki, ya. Kalau kalian kira kalian paling cepat, kalian sombong. Ya, kalau kalian kira kalian paling cepat, kalian sombong. Jangan sombong, Tuhan tak suka ya. Jadi di pelatihan ini ya, Sensei itu selalu pengen menampar kalian ke kenyataan bahwa kita itu hoki. Kita hoki gak guys ya? Yang hoki gimana? Nah itu dia, Rifki nanya, kok bisa yang hoki? Nah Rifki ini jadi bingung gitu. Jadi gini Rifki, kalau kamu belum tahu, di sekitaran sel telur itu banyak banget sel-selnya. Kalau kalian pernah dengar yang namanya zona pellucida, terus ada sel-sel di sekitarnya juga, itu kan banyak ya yang mengelilingi sel telur. Sel pelindungnya itu banyak gak guys ya? Bahkan menembus zona pellucida aja itu susah gitu. Nah, jadi bayangin kalau kalian sperma paling cepat nih ya, berenang cepat, akulah paling cepat, I'm the fastest sperm in this race gitu. Ternyata tabrakan sama sel folikel. Bayangin ya, kalau udah paling cepat, ternyata tabrakan sama folikel terus kalian mati. Nah, ya. Jadi jangan paling cepat ya, nanti kalian menabrak sel folikel. Terus ini jadi rusak, hancurlah sel folikel ini. Ya. Paham? Jadi jangan paling cepat ya. Biar lambat asal selamat. Tapi kalau kelambatan nggak bisa juga Snowy. Kalau kamu kelambatan kalah juga gitu. Jadi gimana cara menang? Hoki. Sebenarnya hoki sumpah. Itu hoki. Jadi kalian jangan sombong ya. Ya. Jadi yang berhasil mencapai sel telur itu yang paling hoki, bukan yang paling cepat. Ya, bukan yang paling lambat. Yang mana yang hoki. Sampai sini paham? Ketik 1 kalau paham. Paham ya. Sekarang ngerti kan kenapa Tuhan itu tidak suka orang sombong? Ya, paham ya? Paham. Ya, bagus jawabannya. Jadi yang penting itu kalian itu apa ya, segregasi bebas sama asortasi bebas itu juga begitu ya. Kalau misalnya ada sperma yang join gitu ya, ada sperma yang join di sini dan dia secara hoki berhasil masuk, ya dia berpasangan gitu. Jadi bebas-bebas aja. Siapa yang hoki itu bisa berpasangan kromosom sperma sama sel telurnya. Jadi nggak ada yang melarang gitu ya. Paham ya? Sensei, cara sel sperma dan sel telur bertemu itu gimana?
Gimana cara mempertemukan sel sperma sama sel telur? Gimana lagi? Tentu saja noti ya. Ya, itulah caranya ya, noti. Oke, sekarang kita lanjut. Ini tolong ya, semuanya diam. Semuanya diam. Oke, sudah. Kalian ini ya. Nah, sekarang kita bakal lanjutkan lagi ya. Sensei, kalau kembar gimana? Nah, itu nanti kita bakal bahas ya. Kita bakal bahas juga kembar itu gimana ceritanya gitu. Nah, ini dia nih. Ini adalah gambaran rumitnya ya, gambaran rumitnya bahwa kromosom itu bisa memisah dan juga bergabung secara bebas gitu. Mau dibahas dalamnya juga boleh. Nadira mau nanya apa tuh Nadira? Ya. Calon medalis. Kalau yang independen astronomi itu penggabungan dari dua sifat atau lebih tapi tidak saling mempengaruhi gitu ya Sensei. Iya, jadi nggak saling mempengaruhi. Dia bebas saja berpasangan sama siapapun. Karena kalau kalian ingat kebanyakan bahas sperma kalian ini ya. Kita kan itu diploid ya. Kita kan diploid. Diploid itu kan berdua ya. Kita kan diploid gitu. Kalian tahu kan arti diploid? Ya inilah nih kayak Rara kan XX gitu. Sensei kan XY. Itu kan berpasangan gitu. Itu memang bebas saja berpasangannya sama siapa aja ya. Gitu ya. Gitu. Jadi karena kita berpasangan, bahkan kromosom aja berpasangan gitu. Masa kalian sendiri? Cuak. Oke, lanjut ya. Lanjut. Kromosomnya berpasangan tuh. Kalian ini. Nah, ini bisa kita bahas lagi lebih lanjut sebenarnya kalau mau bahas pindah silang dan lain-lain. Tapi itu terlalu lama dan terlalu panjang misalnya untuk yang dasar ya. Karena di sini kan ada anak SMP juga ya. Anak SMP disuruh belajar pindah silang nanti pusing. Jadi itu nanti kita bahas di pelatihan aja ya. Kalau dalamnya ya, gimana dalamnya itu nanti di pelatihan saja. Nah, sekarang kita lanjutkan karena saya mau nunjukin satu anomali di bawah nanti ya. Nah, ini tuh adalah hukum dari persilangan gitu. Oh, ada yang bilang burem, boleh. Kalau ada yang bilang burem, kita besarkan ya. Nah, ini mulai nih. Ada yang suka yang besar-besar ya nih, kita hapus ya, kita hapus. Terus begini nih. Sudah besar, sudah puas. Sudah puas, ketik mantap, 1 kalau kalian Sensei. puas. Mantap. Bingung belajar OSN dari mana? Baca Kembang, tapi nggak ngerti-ngerti. Gajaku, tapi masih butuh latihan soal. Pengen banget pelatihan gratis. Ikut pelatihan online, tapi bikin ngantuk. Bla 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 bla. Gaskan join pelatihan Senkusei. Nah, ini adalah solusi bagi kalian yang kesulitan dengan belajar OSN. Bedanya sama pelatihan lain apaan, Sensei? Ho. Pelatihan Senkusei ini punya berbagai level dan anti ngantuk. Kalau ngantuk sama Sensei, 100% uang kembali. Kalau kalian belum tahu, orang Asia itu memiliki 2% gen Neanderthalensis. Artinya apa? Artinya di dalam kita pernah kawin dengan Neanderthal. Nah, di sini juga ada gratis try-on, gratis e-book terlengkap sedunia. Diskonnya banyak banget. Gunakan kode ini untuk promo Ramadan. Bahkan bisa gratis kalau kalian juara tryout-nya. Atau jadi peserta paling aktif di kelas. Apalagi ya kan, Sensei juga sering mengadakan kelas singkat gratis dan membahas soal OSN paling baru. Silahkan follow Instagram dan YouTube Senkusei atau WA nomor di bawah. Kalian juga bisa klik link atau tombol di sekitar iklan ini untuk join dan mendapatkan keuntungan menggiurkan lainnya. Hehehe. Ih, kodoknya gemes. halo. Halo, kodoknya gemes. Kodoknya gemes. Tapi ada satu yang aneh, ada yang trauma sama kodok di sini. Jadi maaf yang trauma sama kodok. Gomen klarifikasi. Gak apa-apa kok, dia kan Kalian itu kan sudah biasa dengan iklan di awal. Sensei itu Betul, Sensei. Iklan dinosaurus dong, Sensei. Maksud. Nah, jadi gitu ya. Sensei sengaja iklan di tengah biar kalian kaget. Sekarang kita lanjut. Nah, di sini ya. Di sini tuh kita bakal lihat perhitungan genetikanya ya. Kita bakal lihat perhitungan genetikanya. Nah, di sini itu kita bakal belajar matematika ya. Jadi seperti kita cosplay Jerome Pauline ya. Kita cosplay Jerome Pauline dulu. Kak Seka ini Kak Seka di sini lagi nonton. Cuma kan Kak Seka agak shy gitu ya. Jadi shy kucing. Jadi kalian jangan ganggu dulu ya. Oke, jadi di sini tuh ada perhitungan. Contoh. Suara kecil. Nah, jadi di sini ada beberapa kromosom ya. Ada kromosom R besar, ada kromosom R kecil, ada kromosom Y besar, ada kromosom Y kecil ya. Nah, dari sini aja itu sudah ada 4 jenis gen yang berbeda ya. Yang besar itu untuk dominan ya.
Yang kecil itu untuk yang resesif. Tapi ada beberapa sifat yang dia itu bukan dominan, bukan resesif. Ada 2 kalimat yang kalian bakal sering nemu di soal. Itu ada yang namanya kodominan. Kodominan, bukan kodok, bukan. Kodominan sama incomplete dominan. Ada yang tahu bedanya? Ini harus tahu ya guys ya. Incomplete dominan. Apakah kalian tahu bedanya? Coba ketik siapa yang betul ya, aman dari penghitaman. Hanya Kodominan. Allah yang tahu. Bukan. Iya sih, tidak salah sih ya, tapi kan kalian harus ngerti juga. Ya ampun. Iya, ini betul nih ya. Gabungan sempurna sama tidak, nggak juga Snowy, nggak kayak gitu Snowy ya. Rizky Manik, memang Rizky Manik ini kayaknya MVP ini Rizky Manik ya. Saya kasih watch dulu untuk Rizky Manik ya. Pinter nih Rizky Manik dari tadi. Jadi untuk kodominan, ya kodominan itu sebenarnya adalah ko. Ya ko itu artinya rekan, ya rekan. Jadi dia itu artinya sama kuat, ya, dan saling menyatu lebur. Seperti itu ya. Contoh ya. Ibu hitam, ayah putih, anak abu-abu. Contohnya seperti itu. Ya, seperti itu dua-duanya muncul ya. Namanya kodominan. Bukan begitu. Salah. Kalau ayah hitam, ibu putih, anaknya hitam putih kayak zebra ya. Ya, gomen. Iya, betul. Hitam putih kayak zebra, dua-duanya muncul. Kayak Astor. Betul sekali Syaban ya. Bayangkan kalian jadi Astor. Betul. Nah, tapi kalau misalnya dia incomplete dominan, berarti kan incomplete ya. Incomplete dominan itu sifat yang timbul karena syarat tertentu? Enggak juga sih. Lebih tepatnya incomplete itu dia tidak komplit gitu. Dia itu nggak sedominan itu. Jadi, ibu hitam, ayah putih, anaknya abu-abu. Iya, begitu ya. Incomplete kayak intermediate. Boleh lah dibilang seperti itu. Boleh lah. Gitu ya. Sampai sini paham ya. Itu sering masuk soal, jadi kalian harus hati-hati ya. Oke, kalau paham ketik satu. Hati-hati ya. Ini suara mendek gitu guys. Iya kah? Ini karena ada yang on mic sih sebenarnya. Jangan on mic lah ya. Ketik saja karena sudah 400 orang, bahaya kalau on mic nanti meledak ya. Nah, jadi di sini itu 1. contohnya tadi apa? Kalem di sini rekaman walaupun nggak sesi bagi ya. Nah, jadi di sini kalian bisa lihat ada perhitungan matematikanya ya. Kita cosplay Jerome Pauline. Di sini tuh 1/4 semua gak guys? 1/4 semua. Nah, sebenarnya ini tuh apa? Ini tuh sebenarnya adalah kemungkinan ya, kemungkinan. Jadi kalau misalnya ada 4 di sini, 4 gen yang berbeda, pasti ada kemungkinan dia nyatu sama siapa gitu. Ini kan dia random ya, kan tadi dia bebas berpasangan dengan siapapun gitu. Jadi R besar itu bisa berpasangan sama Y besar, R besar itu bisa juga berpasangan sama Y kecil, nggak ada yang ngelarang. Ya nggak ada yang ngelarang. Bisa juga R kecil sama Y kecil, bisa juga R kecil sama Y besar, terserah dia. Ya tidak ada yang menghalangi. Itulah arti sejati dari asortasi bebas. Ya, paham ya. Jadi begitu intinya. Iya, begitu. Sensei gambarnya buram. Nah, itu kamu kurang pakai internet, Angel, kurang bagus itu. Coba kamu pakai IndiHome ya. Untuk IndiHome boleh banget ini kalau mau sponsor. Sekarang kita lanjut ya. Kalau ini bakal banyak Indiu, perhitungan. Kenapa? Kalem. Santai. Oke, kita lanjut. Mute aja udah selesai mute kok. Aduh ya ampun. Oh, ada ini. Ya. Nah, macam tuh. Oke, sudah. sudah, aman. Kalian semua diam. Nah, semuanya diam. Nah, coba sekarang kalian ngomong. Tidak bisa. Sudah. Aduh ya ampun, membuli kalian terus, capek. Nah, sekarang kita lanjut. Jadi di sini kita bakal lihat lagi beberapa. Ini tuh ada sebenarnya perbandingan yang bisa cepat ya. Jadi cara cepat menghitungnya itu ada guys sebenarnya. Cuman itu tuh agak susah dipahami. Jadi nanti aja kalau mau belajar ini tuh perbandingan itu masuknya di level menengah ya. Di sini paling yang level menengah nih kayak Rona, siapa lagi ya? Rona, Kalista. Siapa lagi yang ikut? Lupa.
Ya banyak lah di sini ya. Nah kalian nanti, iya Sabrina. Jadi ya kalian nanti bakal belajar tri menengah saja ya. Kalau di dasarnya belum dapat, ini terlalu susah. Ya. Oke. Sekarang kita lanjutkan Najwa hitam 2 kali. Ini hitam 2 kali siapa nih? Jadi nanti ya ini di menengah, kalau di dasar kalian nanti pusing ya kalau saya. Paling nantilah yang agak lebih tinggi. Nah di sini kita bakal lihat lagi beberapa hal yang penting. Ini yang bisa dibaca sendiri, nanti kalian baca sendiri aja ya. Saya bakal kasih ke kalian. Nah di sini juga ada yang namanya wild type dan mutan ya. Jadi kalau kalian memperhatikan di soal itu tuh sering tuh muncul tuh wild type, mutan, WT dan mutan ya. Gitu. Belum soal kok Hikmah, belum soal. Baru ini kok, baru mulai ya, setengah jam yang lalu. Nah, jadi kalau wild type itu adalah bentukan yang warna merah di sini ya. Mata lalat biasanya warna merah kan ya. Tapi kalau putih itu dia warna putih. Ini yang dia mutan gitu. Tapi gini deh, sebenarnya apa sih wild type itu? Kan harus paham dulu dengan arti wild type ya. Wild type itu artinya apa sebenarnya? Apa yang membuat dia jadi wild type gitu? Bukan, Mayor Teddy salah. Duh. Tolong nama. Klarifikasi, bukan maksudnya menyalahkan Mayor. Cuma ini ada yang namanya murid namanya Mayor. Nah, jadi gini. Intinya galur murni itu wild type itu adalah yang paling banyak ya, bukan yang normal. Jadi agak salah kalau dibilang itu yang normal atau yang benar. Enggak juga. Sebenarnya yang namanya wild type itu yang paling umum, yang paling banyak. Iya, yang paling banyak sebenarnya average. Jadi itu tergantung yang paling banyak bagus ya. Jadi bukan yang normal. Contoh kayak kalian kan anomali semua ya. Jadi kayak kalian di sini kan ada sekitar 400 orang dan di sini kan rata-rata anomali, tidak jelas gitu. Jadi wild type di grup kita tuh anomali gitu. Ya walaupun anomali itu tidak normal, tapi kan karena dia banyak, nah itu dianggap wild type. Sampai sini paham ya? Jadi wild type itu tuh yang paling umum, paling banyak sebenarnya. Kalau paham ketik satu coba. Kayak konsumsi susu di Asia ya Sensei. Iya, di Asia itu banyak yang bisa minum susu, tapi di Eropa itu kurang. Di Eropa atau di mana ya? Lupa exactly-nya gitu ya. Paham ya? Jadi jangan kalian kira yang normal ya. Enggak, bukannya normal gitu. Nah, sekarang ini tuh bakal kita lihat dulu dari hasil ininya ya. Persilangan sederhana. Nah, ini persilangan sederhana aja nih. Jadi contoh di sini dia ada beberapa lalat. Ya, ada beberapa lalat. Ini contoh simpelnya, ini boleh lah dipelajari untuk yang dasar ya. Ini boleh banget. Jadi di sini ya adalah warna mata merah dan warna mata putih, dan di sini lucunya ya, funny sekali, ini perbandingan 3:1 ya, 3:1. Kalian pasti pernah dengar, mau dikecilin lagi musiknya? Boleh Amanda, boleh. Apa sih yang nggak buat kalian? Oke. Jadi di sini tuh ya, kenapa ada 3:1? Ada yang tahu nggak kenapa dia 3:1 gitu? Why? Nah, kenapa kira-kira? Betul. Karena ini tuh dominan. Ya, ini tuh dominan gitu. Jadi dia lebih banyak. Ya. Demi apapun kaget. Hati ya, kalau di pelatihan saya suka kaget. Nah, jadi di sini contoh. Misalnya di sini ada si mata merah itu menikah dengan mata putih. Nah, mata merah di sini dia punya W+ ya. Jadi ini daripada repot kita buat W+, ini sebenarnya boleh kalian ganti jadi W besar, boleh. Gak ada yang marah ya. Kalau mau diganti W besar boleh, ini juga diganti W besar boleh. Terus kalau yang gak ada plusnya ganti W kecil aja juga boleh ya. Oke? Paham ya, paham. Nah, jadi di sini itu cuma perlambangan gitu. Sudah mulai terbiasa dengan jump scare. Gitulah kalau pelatihan tempat Sensei ya. Nah, jadi di sini karena dia itu berpasangan dengan bebas, tentu aja ada peluang W plusnya ini ketemu sama W kecil. Tapi ini pilihan cuma W kecil sih ya. Jadi ini kan W plus dua-duanya, ini W kecil dua-duanya. Jadi ya pasti ketemu sih W plus sama W kecil ya. Pasti semuanya gitu. Jadi di sini anaknya sudah pasti warna merah. Iya, merah ya. Warna merah betul. Ini kenapa jadi ungu, Sinta? Wah, bukan Sinta, Tias. Nah, jadi di sini ya. Di sini dia itu jadi warna merah. Gitu. Dari mana? Dari ini Ciwa, betul, dari kromosom Ciwa. Jadi ini kromosom yang normal ya, Ciwa ya. Ini kromosom yang normal, dia itu membawa gen warna merah, menghasilkan protein warna merah. Ya, kayak Sensei ini kan matanya putih ya, Sensei itu kan putih gitu. Jadi ya gen Sensei itu W kecil gitu ya. Jadi W besar ketemu W kecil, udah pasti kan W besar W kecil. Nah, karena W besar W kecil,
bilang aja W besar ini menghasilkan protein warna merah, ya. Sementara W kecil tidak menghasilkan apapun, ya. Ini tidak berguna, ya. Ini sampah masyarakat, ya. Jadi dia nggak ngasilin apapun. Akhirnya yang ngasilin itu pasti protein warna merah. Makanya di sini matanya warna merah. Sampai sini paham ya? Paham ya kenapa mata warna merah ya? Habis ini kita soal loh. Kalau tidak paham tanya ya. Kayak Dontol sensei, Dontol warna matanya cantik lah, tidak warna merah. Kalau kasus kayak gini bisa nggak terjadi crossing over sensei? Bisa, tapi crossing over kan minimal harus 2 gen ya, calon medalis ya. Jadi harus 2 gen baru dia bisa crossing over. Tapi itu nanti untuk tingkat lanjut ya. Kalau di dasar jangan dulu. Nah, ini aja udah ada yang stres nih. Dia sudah stres ya. Iya, karena kalah betul kali. Jadi yang W besar ini ngasilin protein warna merah, sementara W kecil itu nggak ngasilin apa-apa. Jadi yang keluar itu yang warna merah. Makanya anaknya merah semua ya. Faham kali kau? Kalau paham ketik 1 ya. Iya, ini pelajaran SMP betul sekali. Ya. Iya. Nah, bedanya ini juga terpaut di kromosom X, tapi itu lain kali aja kita bahas ya. Nah, sekarang kita lanjutin lagi. Kalau misalnya mereka kawin sesamanya, ya. Walaupun sih, gimana ya bilangnya? Ini jangan dilakukan ya. Ini haram. Jangan kalian kawin sama saudara. Kenapa? Ya betul, nanti sweet home ya, itu sweet home Alabama, bahaya. Nah, jadi hati-hati ya, jangan ditiru. Ini bahaya. Kenapa? Betul sekali, Tri Angkasa sangat cerdas. Ini bisa mengakibatkan anaknya ngebak. Ya, anaknya ngebak. Jadi jangan kalian menikah sesama saudara nanti anaknya ngebak. Tapi ya untuk kepentingan biologi ya nggak apa-apa lah ya. Nah, jadi di sini karena dia itu sebenarnya membawa gen warna putih, tapi kok bisa cacat sih? Nah, nanti kita bahas mustika, boleh. Nanti kita bahas ya untuk mustika apa enggak ya kan. Nah, jadi di sini kan dia itu membawa gen W besar dari ibunya. Ya, W besar dari ibunya, W kecil dari ayahnya. Sampai sini ngerti ya? W kecil dari ayahnya, W besar dari ibunya. Jadi dia membawa W kecil, walaupun nggak kelihatan. Gitu ya, jadi nggak kelihatan gitu. Nah, ketika dia kawin sama saudaranya, jangan dicontoh. Jangan dicontoh, sumpah. Ini aneh-aneh aja ya contohnya ya. Jadi, ada dong kesempatan dia, W besar ketemu W besar. Ada ya kesempatannya ya? Bisa kan? W besar ketemu W kecil, bisa aja kan? Bisa juga W kecil ketemu W besar. Bisa juga W kecil ketemu W kecil. Bisa aja kan? Bisa kan? Suka hati dia dong. Mau berpasangan sama siapa? Terserah dia lah. Kok Anda yang ngatur? Ya kan? Tidak donatur dilarang ngatur. Ya. Paham sampai sini ya? Bebas gitu. Nah, karena dia bebas, muncullah di sini 4 kemungkinan, gak usah ya. Jadi 4 kemungkinan. Di sini muncullah ada 3 anak bermata merah karena mereka punya W besar. Tapi ada 1 anak yang matanya putih. Ya kan? Karena dia mendapatkan W kecil. Sampai sini paham ya? Gitu. Ya, makanya 3:1. Sebenarnya tuh begitu. Jadi jangan heran kalau misalnya saya pernah lihat berita gitu ya. Pernah lihat berita ada ibunya di Amerika kan sering begitu ya. Ibunya putih gitu. Ayahnya putih, sama-sama bule. Tiba-tiba anaknya hitam. Terus seperti yang kalian duga, pasti ada pengadilan gitu kan. Ini anaknya siapa gitu. Ini anak siapa? Dia langsung menuntut istrinya gitu ya. Tapi ternyata sebenarnya bisa aja gitu. Kayak ini kan bisa aja merah tiba-tiba muncul putih kan bisa, walaupun jarang gitu ya. Jadi kalian jangan berkecil hati. Ya, jangan berkecil hati. Misalnya ibu kalian putih, ayah kalian putih, tapi kalian agak-agak ireng sedikit. Ya, jangan berkecil hati. Kalian bukan anak pungut. Tapi nggak tahu sih kalau lebaran tiba-tiba diakui ya. Tapi seharusnya tidak, bukan anak pungut, tapi ya bisa aja gen gitu ya. Paham ya? Iya, paham ya. Begitu kira-kira kalau saya. Nah, sekarang ya, kita bahas satu lagi tadi. Ada yang nanya, loh, kok anaknya ngebak? Loh, kok bisa? Ya kan? Loh, kok bisa? Kenapa anaknya ngebak kalau dia itu inbreeding? Nah, jadi begini gak usah. Ya, kita bakal pergi ke satu pedigree ya. Jadi kita bakal lihat namanya inbreeding pedigree. Kita bakal bahas kenapa anaknya bisa ngebak ya, gak usah ya. Nah, di sini ya ampun. Nah, jadi di sini kita bakal geser, kita bakal besar kan ya. Besar, kurang besar, sedap nih. Nah, nampak ya? Nampak.
Nah, ini pedigree yang bakal kalian sering lihat gitu. Nah, di sini ya, di sini itu kalian bisa lihat ada bentar, ini kayaknya pedigree salah nih. Ini jangan dicontoh. Saya tuh nggak mau jadi contoh yang buruk ya. Saya pengen jadi apa ya, teladan gitu buat kalian. Tapi di sini kenapa banyak ya? Umumnya cuma satu gitu loh. Kok banyak gitu? Jangan dicontoh ya. Bahaya ini. Nah, jadi kenapa bisa bahaya? Bayangin ya. Sekarang tutup mata kalian ya. Sekarang tutup mata kalian. Mana ini kita? Nah, tutup mata kalian. Bayangin ya, bayangin tiba-tiba ada yang namanya penyakit langka. Wow. Ya, bayangin ya, tutup mata kalian. Bayangin tutup mata malah buka mata. Jangan dibuka dulu matanya. Oke, jadi bayangin dulu ya. Kalian tuh kena penyakit langka. Nah, penyakit langka ini jarang muncul. Ya, jarang muncul. Misalnya ini siapa ya? Contohnya di sini Aldo. Ini Aldo ya, Aldo. Ini contohnya Aldo gitu. Ini Aldo. Siapa yang mau jadi istrinya Aldo? Siapa yang mau jadi istrinya Aldo? Angkat tangan. Siapa mau jadi istrinya Aldo? Elias boleh mau jadi istrinya Aldo. Aldo kalau mau nanya Elias WA-nya boleh. Rizky, jangan Rizky jomo, jangan. Rizky kok angkat tangan nanti jomo. Tidak boleh. Jadi istrinya Aldo harus cewek, ya. Nah, jadi Elias cewek kan? Cowok ya. Alamak, sama. Aduh, salah cuy. Aduh, kalian itu aduh. Afan Nasiwa ya. Nasiwa. Kalian kalau udah tahu cowok jangan angkat tangan. Alah, gimana sih? Kirain Elias tuh nama ciwi gitu ya. Sampai sini paham ya? Nggak asik, kalian tuh bahaya lah. Parah-parah nih ya, Nasiwa sama Aldo itu mereka menikah ya. Nah, sekarang yang kena penyakit langka itu Aldo. Contoh ya Aldo ya, contoh aja loh. Jadi di sini misalnya kamu kena penyakit langka ya Aldo ya. Penyakit langkanya ini bisa kita buat sebagai misalnya ya ular-ularnya. Boleh nggak begini? Sebenarnya boleh ya. Itu lambang terserah kalian. Kalian tuh nggak harus ya monoton A besar A kecil. Boring ya. Boring sekali. Ya udah kita buat aja A ular. Terserah lah. Ya. Nah, jadi ini penyakit langka Aldo terkena gitu. Nah, Nasiwa sebagai orang yang beriman dan beramal soleh, dia itu sehat ya. Jadi besar-besar gitu. Nah, jadi di sini tiba-tiba mereka jodoh dan punya anak. Nah, bayangin di sini bisa nggak anaknya ini mendapat A ular? Bisa nggak kena penyakit A ular ini? Bisa nggak kira-kira? Bisa dong. Ya kan? Nah, terus di sini dia itu bisa juga kena ke anak yang ini kan? Bisa aja kan A ularnya turun ke sini, bisa 50-50 betul, dan itu tergantung hoki sih ya. Nah, bayangin nih, misal ya si nomor 4 ini menikah dengan siapa di sini? Siapa nih? Anaknya namanya Aura ya, Aura. Anindya mau boleh. Anindya ini laki lah, jangan kamu lah. Siapa? Rizky Manik MVP kita ya. Nah, ini Rizky. Udah Rizky dapat. Nah, jadi di sini, misal Aura anak Aldo menikah dengan Rizky. Ya, menikah dengan Rizky. Bisa nggak anak Aura dan Rizky itu tiba-tiba mendapatkan A ular? Bisa nggak begini? Besar nggak kemungkinannya? Itu deh. Besar atau nggak kemungkinannya? Loh. Iya, jawabannya kecil ya, kemungkinan kecil. Karena ini kan penyakit langka ya, Gagus ya. Ini penyakit langka, jadi kemungkinan Rizky itu kena penyakitnya itu juga kecil karena penyakit langka gitu. Jadi paling ya mentok dapatnya itu A besar, A ular gitu. Karier ya. Jadi kecil kemungkinan karena dia penyakit langka gitu. Nah, tapi bayangin. Sekarang ini kita agak drakor sih. Cuma ya kalian bayangin aja. Di sini tuh ini pedigree yang sangat kocak. Ya, ini sangat kocak sekali pedigrinya. Ternyata Aura selingkuh. Wow. Cukup tahu sih Aura. Rizky, kamu bisa ini Rizky. Selingkuh sama siapa nih? Sama Azril. Ada yang mau Azril boleh. Selingkuh sama Azril. Aura, Azril itu kakak kamu. Parah Aura. Nah, ini bahaya Aura. Kenapa bahaya? Karena
bisa muncul A kecil, A kecil, A kecil, A kecil, A ular, A ular. Anak kalian ngebug cuy. Anak kalian jadi ular cuy. Wow. Jadi ular cuy anak kalian. Sampai sini paham ya? Sampai sini paham ya kenapa yang namanya inbreeding itu membuat anak jadi cacat ya? Paham ya? Dengerin ya Aura ya, kamu jangan selingkuh sama Rizky aja ya. Kalau paham ketik satu. Kalau paham ketik satu. Kenapa tidak boleh home Alabama ya? Tidak boleh ya. Ketik satu paham. Karena saya tahu ya, saya tahu di sini. Ya, kalian ngaku aja. Kan kita baru lebaran. Ya kan? Pasti kalian ketemu keluarga besar. Pasti kalian lirik-lirik sikit ya kan, sepupu-sepupu yang cantik ya kan, yang ganteng sikitnya lirik-lirik. Ngaku kalian. Jangan ya. Ya jangan. Sepupu gimana? Nah itu tuh Odiaza nanya tuh. Kalau sepupu gimana? Nanya Odiaza ini. Pasti yang mandangin sepupunya waktu lebaran. Pasti ini. Ketahuan kamu. Ya jadi jangan ya, stop ya. Stop. Paham ya? Ciwa juga Ciwa. Saya tengok, saya nampak Ciwa. Jangan ya. Sekarang kita lanjut ya. Sampai sini paham ya? Stop. Janganlah. Kalian tuh aneh-aneh aja loh. Janganlah nikah sama sepupu. Kayak nggak ada aja manusia lagi di dunia ini. Banyak di dunia ini. Sensei ada, anak sensei ada. Yang mau dijodohkan sama anak sensei boleh sekali ya. Tapi syaratnya harus medalis Ibo 5 kali dulu ya. Bagi yang mau boleh WA aja ya. Sekarang kita lanjut ya. Viola nih mandangin sepupunya ini. Kita lanjutkan di sini. Ada juga beberapa yang menarik yang saya mau tunjukin ke kalian tentang kekerabatan, dan habis ini kita bakal latihan soal. Itu tuh ada yang namanya ini XY. Kalau kita XY normal ya. Laki-laki atau perempuan itu XY. Kalau Buna agak beda sih ya kalau Buna. Nah, ini yang lucu nih. Ini sangat acumalaka Gus ya. Ini kita bakal zoom. Nah, ini acumalaka ini. Jadi, sebenarnya XY itu Buna siapa terus? Diam dong Daniel. Kalau Buna kita nggak tahu ya X atau Y ya. Nah, jadi di sini ini aneh loh. Kalau kita kan XY itu laki-laki ya. Cewek itu XX itu normal gitu. Coba lihat di sini. Ini si Ingkri Jangkri ya. Si Ingkri Jangkri. Nah, Jangkri ini gak Gus ya. Kalau kalian perhatikan, ini dia betina kalau XX. Ya normal lah ya. XX betina. Ya udah sih gitu kan. Tapi lakinya X. Loh. Kok iso? Nah, itu Cakra. Cakra bingung kan. Jadi jangan kamu kira semua jantan betina itu adalah universal di semua hewan. Itu enggak, itu cuma manusia. Terus ada yang nanya, loh, Y-nya di mana? Itu pertanyaan bagus. Kalau kalian tahu, kromosom X itu ukurannya besar. Kromosom Y ukurannya besar atau kecil? Saya tanya dulu. Kromosom Y ukurannya besar atau kecil? Betul. Kecil seperti kalian ya. Jadi kecil seperti ini. Kenapa dia kecil? Karena di kromosom Y itu sedikit gennya. Ada, tapi sedikit. Bahkan, jika kalian belum pernah mendengar ya, sebenarnya kromosom Y itu semakin lama semakin pendek. Zaman dulu ya, zaman sepeda Nabi Adam baru ditemukan ya. Jadi, dulu tuh kan besar-besar ya manusia dulu. Ya kan? Gede-gede, tua-tua. Nah, dulu itu kromosomnya lebih panjang loh. Dulu kromosom Y itu lebih panjang loh. Seginilah. Nah, sekarang itu tinggal segini. Kemasan saset gak sih? Kenapa bisa begitu? Karena kromosom Y tadi itu memang mengandung sedikit gen dan makin lama makin pendek. Nggak menutup kemungkinan nanti ketika sensei punya cicitnya sensei itu udah nggak ada lagi kromosom Y. Sampai sini paham ya? Jadi makin lama bakal nggak ada kromosom Y. Terus Anandero nanya nih, apakah lama-kelamaan cowok bakal punah? Bukan ya Amadeo, ngawur sih. Bukan. Jadi, kalau kromosom Y-nya hilang, kita bakal jadi seperti serangga. Laki-lakinya X doang. Sampai sini paham ya? Jadi kayak belalang Anda. Ketik satu kalau paham. Jadi makin lama makin kecil tau kromosom Y kita itu. Makin hilang ya. Kalau X bisa mengecil juga nggak Sensei? Nggak bisa, karena penting kromosom X itu banyak gennya. Susah. Kalau mengecil nanti kan mati ya. Sampai sini paham ya? Kalau nggak ada kromosomnya berarti masih laki nggak? Masih aman dong. Kalau nanti suatu saat udah hilang ya. Sekarang sih nggak normal. Tapi entah nanti di zaman cicit dari cicit kita kan ya.
Oke, sekarang kita ke ayam. Ini ke ayam. Faktor penyebab mengecilnya apa sensei? Kalista tumben kritis. Tumben banget Kalista kritis ya. Faktor mengecilnya itu sama seperti sifat-sifat lain yang menghilang seiring zaman karena nggak berguna Kalista. Nggak berguna. Contoh ya, contoh. Dulu ekor kita panjang ya guys ya. Ekor kita panjang, sekarang sudah tidak ada. Karena emang nggak dipakai lagi. Kita udah seimbang jalan kaki, nggak perlu ekor. Jadi yang nggak dipakai itu lama-lama bakal hilang ya. Karena kan nggak penting ya. Gitu. Paus juga iya, kakinya kan lama-lama hilang. Jadi hal yang nggak penting itu lama-lama hilang. Ya kan? Paham ya? Kromosom Y mengecil makanya banyak boti Anindya, tolong. Anindya. Sedikit spill konten selanjutnya kita bakal bahas boti ya di YouTube-nya Sensei. Hari Senin nyalakan lonceng kalian, kita bakal bahas boti. di YouTube ya. Nah, sekarang kita bakal bahas yang namanya ayam ya, ayam. Jadi ayam di sini itu lucu lagi nih, ZW. Ya. Ini ada kromosom ZW untuk betina, ZZ untuk jantan. Ya, ini juga aneh si ayam itu. Ini juga berlaku di komodo, ya, biawak komodo. Kalau kalian sudah lihat postingan Sensei di IG, kalian tahu kan komodo itu bisa bisa punya anak tanpa kawin? Tahu nggak? Udah lihat nggak? Udah lihat ketik 1. Kalau sudah lihat di IG-nya Sensei, gimana partenogenesisnya komodo, ketik 1. Kalau belum lihat sekarang. Parah banget kalian. Ya, paham? Udah pernah lihat belum? Parah belum, Samuel, tandain. Tega kamu Samuel. Kamu tonton cari postingannya di IG Sensei. Sudah Sensei jelasin ya. Gitu. Ini juga ZW kok. Parah Aurora, cukup tahu. Sedih. Nanti kalian bisa tonton ya. Nah, terus di sini ada satu lagi lebah. Nah, lebah di sini itu cukup aneh. IG saja di privat. Wah, Warci mana ada? Enggak lah. Nih ya. Nah, ini lebih lucu lagi nih yang namanya lebah. Jadi kalau dia sekedar ceprot-ceprot ya kan, kayak cerot-cerot keluar gitu telurnya. Nah, itu bakal jadi betina. Gitu. Jadi lebah-lebah yang menyengat kalian, lebah-lebah pekerja itu betina rata-rata gitu. Tapi kalau lebah jantan itu dia harus kawin ya, diploid, harus kawin jadinya lebah jantan gitu. Lebah betina kebalik. Sabar kebalik. kebalik. Ini jantan, haploid jantan. Jadi ceprot-ceprot bertelur jadinya jantan. Cuma kalau mau dia dapat betina dia harus kawin. Gitu ya. Ya kebalik gomen listing. udah malam Listi, gomen. Jadi kalau dia ceprot ya kan, keluar telur, nah telurnya jadi jantan. Cuma kalau dia kawin dengan jantan yang tadi dia hasilkan, jadinya betina. Gitu. Terus kalau pembuahan gimana Sensei? Kan biasanya gabungan dari satu betina dan satu dari jantan. Terus kalau anaknya mau jadi jantan gimana? Kalau mau jadi jantan ya ini tinggal ceprot aja Dinda, jadi jantan. Tapi kalau kamu mau betina ya kamu harus kawin. Sampai sini paham ya? Terakhir kita bakal bahas satu materi yang cukup penting juga. Sampai jam berapa? Sampai Sensei bosen Mustika. Sampai Sensei bosen ya. Ceprotnya gimana? Tanya lebah lah kok tanya Sensei. Nah, sekarang kita bakal lihat juga ada yang namanya kromosom. Ada lagi tuh satu yang penting. Ada nggak ya di sini? Sensei lupa di halaman berapa, jadi kita bakal searching saja ya. Ada yang namanya maternal inheritance. Ini juga ada soalnya, nanti bisa terbatin ya. Nah, jadi maternal inheritance ini itu adalah ini, sebentar ya, kita besarkan dulu. Nyel. Nah, sudah kelihatan ya. Maternal itu ya menurun dari ibu. Kalian pernah dengar ini nggak sih? Ada yang bilang kecerdasan itu turun dari ibu. Real atau fake? Katanya kecerdasan dari ibu. Real atau fake? Ada yang bilang real, ada yang bilang fake. Gimana ini? Ini yang bilang real pasti cewek ini. Siapa yang bilang real, saya bilang fake. Ini kok banyak yang bilang real sih? Tapi bisa dibilang nggak 100% bener, nggak 100% salah gitu. Jadi kalau mau dibilang fake atau real, lebih tepatnya frial ya, frial. Fake real. Maksudnya begini gak sih? Jadi kan orang tua itu menurunkan kromosomnya, terutama kalau ibu itu nurunin mitokondria
gitu ya, dia nurunin mitokondria. Nah, contoh di sini ya, di sini keluarga Huluk kayaknya ya, keluarga Huluk. Jadi di sini ibunya itu warna hijau, kromosomnya hijau. Terus ketika dia kawin di sini, anaknya semuanya hijau. Iya kan? Iya kan? Kenapa? Karena ibunya punya mitokondria hijau. Tapi ini juga agak diperbaiki. Dulu orang mengira sperma itu nggak bisa membawa mitokondria. Kenyataannya, selamat kepada para laki-laki, kita juga menyumbangkan mitokondria, bukan cuma ibu ya. Yeah. Nah, ya. Jadi kita laki-laki juga menyumbangkan sedikit dari mitokondria kita. Karena di sperma itu juga ada mitokondria. Ya. Gitu. Jadi mtDNA itu mitokondrial DNA itu bisa dari ayah, tapi sangat kecil kemungkinannya karena memang hanya ada di sperma, dan sperma itu punya sedikit mitokondria dibandingkan sel telur ya. Tapi bisa aja ada gitu. Dominan ibu, betul sekali Hanifah Fitri, cerdas ya. Nah, jadi di sini kalian bisa lihat ketika dia menikah dengan seseorang berwarna merah, anaknya merah semua. Tapi kan hanya di bagian kepala, Sensi. Bukan di ekor, Adit. Di ekor ya, Adit. Ada Adit. Adit, gimana kabar Adel, Adit? Masih di ini nggak? Masih dikejar dontol nggak? Ada Adit di sini. Ada Adit. Dit, tolong Dit. Iya gitu ya Adit ya. Jadi adanya di ekor sperma, makanya kecil kemungkinan dia join lah. Gitu. Sensei sperma bisa nggak punya peluang kecil, nggak punya flagela? Bisa. Bisa. Gitu ya. Jadi kalau dibilang mayoritas dari ibu benar, cuma kalau dibilang 100% dari ibu salah ya Raffi. Gitu. Ini bisa ibunya ngasih sperma merah, semuanya merah gitu ya. Oke, ada Dennis baik hati. Bohong. Kalau Adit mungkin betul ya. Oke, sekarang kita lanjut ya. Bosan materi. Soal dong. Soal dong. Bosan Sensei, aku bosan. Aku malas materi terus. Oke, boleh. Salah pencet. Nah, boleh sekali kita bakal soal. Ya, kita bakal soal. Di sini kita bakal soal logika aja karena di sini kalian masih dasar-dasar ya. Kita bakal bahas soal OSNK 2024 yang logika. Yang ini kagak saya, yang ini. Nih. Ini baru tahun lalu loh. Bentar, salah pencet. Nah, ini baru banget tahun lalu ya. Jadi bayangin kalian OSK ya, bayangin kalian OSK, sekarang kalian jawab ini ya. Jawabnya di private chat Sensei, jangan ke semua dong Rizky, kamu terlalu baik Rizky. Tolong ke private chat ya, ke direct message, coba dijawab. KCK mana? Besok sesi KCK besok, tapi ini juga KCK ada di Zoom kok. Jadi kalian jangan malu-maluin ya, kan harus tunjukkan kalian tuh pintar ke KCK ya. Oke? Kirim ke direct message, waktu kalian hanya 3 menit saja untuk berpikir ya, hanya 3 menit. Aku tahun lalu ikut dapat soal ini, nah itu triangkasa tuh, kamu harus bisa betul ya triangkasa ya. 3 menit, starto from now, mulai ya, sampai 20.06. Starto, jawabannya apa? Jangan mencontek dari kunci-kunci yang tersebar ya, jangan mencontek. Karena kalau kalian mencontek, aduh, kasihan deh. Ya, baru sesi gratis kan sudah mencontek. Kalau kalian ke OSK gimana? Aduh, sedih deh. Ayo, coba ya. 3 menit, tinggal 2 menit lagi. 2 menit lagi. Ayo, di mana nih? Kita lihat ya. Nanti kita bakal gacha loh. Siapa yang harus betul semua? Awas kalian, kalau tidak betul semua, kita hitapkan ya, hati-hati kalian, harus betul semua ya, yang kena gacha. Karena di pelatihan ini saya ingin menyadarkan kalian, hidup ini tuh hoki ya, jadi jangan sombong ya. Ayo, tinggal 2 menit saja, 2 menit saja. Ayo, coba dipikir, bayangin kan tahun lalu ikut ya. Adik kandung. Ayo. Jawabannya ke direct message. Jangan ke semua kan, terlalu baik ya. Terlalu baik. Nggak tahu nyerah. Jangan nyerah dong, Jo. Jangan nyerah dong. Biar semangat ya. Sensei kasih roar ya. Roar. Mau kabur aja, jangan kabur.
Parah. Yang bibi bisa jadikan kalau bibi itu saudaranya ibu, jadi bibi saudara ibu, betul sih, betul sih. Boleh lah. Jangan ke all. Yang ke all ini terlalu terlalu bersodakoh gitu. 1 menit lagi, cepat. Hei, cepat. Harus betul semua. Yang digaca, kita bakal gacha kalian. Hati-hati, waspadalah. Ayunda, kamu harus betul semua ya Ayunda ya. Masa peserta terbaik dengan pelatihan gratis tidak betul semua? Oh iya, di pelatihan CC itu gratis ya yang aktif-aktif. Yang anomali-anomali itu gratis ya ikutnya. Jadi jangan heran kalau mereka tuh ada yang gratisan gitu. Udah jadi malu ini. Habis waktunya. Habis tenong. Habis. Wow, ada Nicholas nih. Nicholas easy, mantap Nicholas. Sekarang kita bahas ya. Kok bisa gitu? Loh, kok bisa jawabannya begitu? Jadi, dari kita baca dulu nih, Pak Tobi sedang mempelajari silsilah keluarga. Ia ingin mengetahui kira-kira siapa saja yang memiliki sekuens mitokondria sama dengannya. Oke, sama dengannya, dengan asumsi tidak terdapat mutasi apapun. Tentukah ini tuh benar atau salah ya? Nah, apakah neneknya sama dengan dia? Jawabannya tidak, belum tentu. Contoh ya, ini Pak Tobi cowok ya, maaf salah. Nih Pak Tobi cowok ya. Jadi kalau dia kalau dia punya ayah dan juga ibu, maka kromosomnya itu bakal sama persis sama ibunya. Kromosom mitokondria ya, bakal sama-sama ibunya. Terus kalau nenek dari ayah, ini kan nggak bilang ya nenek siapa ya. Nih, ini neneknya bukan? Ini neneknya Pak Tobi bukan? Neneknya Pak Tobi bukan, ini tanda tanya. Iya kan? Neneknya kan? Neneknya kan? Mbah, ya boleh lah ya. Jadi kalau begini, apakah mitokondria neneknya turun ke Pak Tobi? Tidak. Jawabannya tidak ya. Paham sampai sini? Nenek tetangga. Gitu ya. Jadi nenek dari sini mah enggak gitu. Nenek ini mah enggak bakal nurunin mitokondria ya dari ibunya. Kecuali neneknya pihak ibu. Nah, neneknya pihak ibu bener. Tapi kalau neneknya pihak ayah, salah. Paham ya, paham. Sekarang kita lanjut ke yang B. Jadi ini salah jawabannya. Adik kandung perempuannya. Nah, kalau adiknya dan dia adik kandung, artinya satu ibu. Iya kan? Nah, ini mah gampang. Ini satu ibu. Kalau satu ibu, misalnya nih ya anaknya ada dua nih. Anaknya ada dua. Adik perempuannya. Tentu aja kromosomnya. Gomen, salah. Di sini ya, ada adik perempuannya gitu. Nah, pasti kan dari ibu juga ya. Sama aja gitu, bener. Jadi sama saudara kan sama semua. Nggak harus adik perempuan sih. Adik laki-laki juga sama ya. Anita, mantap sekali Anita penjelasannya. Kelas. Sensei kasih apa nih hadiah. Anita mau hadiah apa Anita? Hadiah apa? Mau ara mau ara-ara atau mau shikabuki steyata ini? Mau emas? Jangan dong. Plat gratis. Silakan saja Anita ya, bersaing dengan ini nih, anomali-anomali yang aktif ini ya. Bersainglah. Nah, yang C sekarang, anak kandung perempuannya. Nah, kalau anak kandung perempuannya, berarti kan dia nikah dulu ya? Nikah dulu ya? Contoh nih, dia nikah sama Ciwa ya. Nih, Ciwa dan Pak Tobi menikah. Ya, nikah, terus punya anak, ini anak perempuan. Apakah Pak Tobi menurunkan mitokondrianya ke anaknya? Tentu saja tidak. Tidak. Ya kan? Istrinya dong. Ya. Sekarang terakhir ada bibinya, ya, ada Aunty, Ani, ya. Jadi Aninya di sini gimana ceritanya? Jadi bibi itu kan adiknya ibu atau ayah, ya. Contoh nih, ini punya adik, ini kan bibinya nih, ya. Kita ganti warna deh, Nih Ani di sini dia bibinya, ya. Nah kalau ayahnya ini punya adik, ini juga bibinya, gitu ya. Bibi gitu. Jadi apakah bibi ini bakal menurunkan bakal sama dengan si Bapak Tobi? Bakal sama nggak? Dari nenek dapet gitu. Tapi nenek ini kan nggak menurunkan ke Pak Tobi ya? Nggak kan? Karena kehalang ayah. Ayah kan nggak ada kromosom telurnya ya? Ya kan? Pasti dari ibu gitu. Jadi nggak dia kehalang gitu ya? Dia kehalang. Jadi ya kalau bibi di sini mah enggak. Tapi kalau bibi di sini iya sama atau nggak bibi yang di sini? Bibi yang di sini sama atau nggak sama dia? Wayo, sama atau nggak bibi yang di sini?
Ani-Ani di sini gimana? Ya sama ya. Kalau Ani-Ani di sini sama dia. Cuma kalau Ani-Ani yang ini enggak ya, beda ya. Jadi ya tergantung di mana dulu ya. Kalau milih Ani-Ani itu harus dipilih baik-baik ya. Jadi jawabannya salah. Wah, gampang ya. Jawabannya SBSS. SBSS. Sensei, bedanya efek maternal sama efek inheritance? Oh boleh, Muhammardina kita bahas ya. Terakhir nanti kita bahas. Nah, kita gacha. Siapa yang harus bener semua? Kita gacha. Sensei bakal tutup mata. Sensei tunjuk satu orang. Buar. Samara Putri Zulkifli. Samara tadi jawab apa Samara? Samara. Mana Samara? Tadi Sensei nggak nampak Samara. Apa Samara sudah jawab? Samara Putri Zulkifli. Apakah sudah menjawab? Benar, mantap. Tepuk tangan untuk Samara, betul semua. Kelas Samara ya. Kasih jempol. Betul kok. Yo. Nggak hitam. Gitu ya. Jadi memang konsep di pelatihan kami itu kalau salah semua nanti dihitamkan ya. Nggak. Artika salah satu. Wah, Artika, kamu salah satu. Ganti nama Artika. Gitu ya. Nah, sekarang ada yang nanya nih, apa bedanya maternal inheritance sama maternal effect? Itu beda. Itu agak tinggi sih, itu nanti kita pelajari di menengah aja, karena kalau mau dijelasin itu agak susah. Nah, dari tadi yang kita bahas itu, yang mitokondria, itu adalah maternal inheritance. Ya, itu namanya maternal inheritance. Tolong dicatat, catat ya, maternal inheritance. Tapi, kalau maternal effect, itu agak rumit nyeritainnya. Iya, ada jenisnya. Maternal itu ada dua, ya Muhammardina. Jadi maternal inheritance itu tadi mitokondria. Tapi kalau maternal effect itu agak susah dijelasin. Rumit lah. Kita bakal bahas nanti di level lanjutan, malah harus dilanjutan bahasnya ya. Gitu. Tapi itu beda. Kalau kalian mau belajar maternal inheritance itu bisa maternal effect ya. Maternal effect itu kalian bisa cari aja di Google, itu dia bahas tentang siput biasanya. Siput. Iya. Ya, mungkin kita bakal Bingung belajar OSN dari mana? Baca Campbell, tapi nggak ngerti-ngerti. Udah jago, tapi masih butuh latihan soal. Pengen banget pelatihan gratis. Ikut pelatihan online, tapi bikin ngantuk. Bla 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 bla. Gaskan join pelatihan Senkusei. Nah, ini adalah solusi bagi kalian yang kesulitan dalam belajar OSN. Bedanya sama pelatihan lain apaan, Sensei? Ho. Pelatihan Senkusei ini punya berbagai level dan anti ngantuk. Kalau ngantuk sama Sensei, 100% uang kembali. Kalau kalian belum tahu, orang Asia itu memiliki 2% gen Neanderthalensis. Artinya apa? Artinya di dalam kita pernah kawin dengan Neanderthal. Nah, di sini juga ada gratis try-on, gratis ebook terlengkap sedunia, diskonnya banyak banget. Gunakan kode ini untuk promo Ramadan. Bahkan bisa gratis kalau kalian juara tryout-nya atau jadi peserta paling aktif di kelas. Apalagi ya kan, Sensei juga sering mengadakan kelas singkat gratis dan membahas soal OSN paling baru. Silahkan follow Instagram dan YouTube Senkusei atau WA nomor di bawah. Kalian juga bisa klik link atau tombol di sekitar iklan ini untuk join dan mendapatkan keuntungan menggiurkan lainnya. Ya udah. Ya, betul sekali. Mungkin itulah akhir dari Zezi kita ya. Kalian mau foto bersama nggak? Mau foto bersama nggak? Nah, jadi di sini ya, karena lagi Lebaran, jadi itu sangat bermurah hati, rajin menabung dan tampan berani ya. Jadi di sini tuh diskonnya 20% ya, 20% tinggal langsung saja, tidak ada syarat apapun ya. Diskon 20% sampai besok saja. Lama promosi. Ya ampun, promosi cek. Mana nih? Ya jadi begitu lah dia kak Gus ya. Tapi ini per bulannya itu kayak beda level gitu kalau di Sensei itu. Karena Sensei itu selalu dari dasar dulu, kalau kalian baru belajar, terus ke menengah, terus ke lanjutan. Di lanjutan itu sulit, soalnya itu udah sulit. Nah di lanjutan nanti kita bakal bahas soal IBO. Jadi bagi kalian yang sangat pintar, karena kan kita kan udah part 4 nih, part 4. Jadi mereka itu udah mampus, udah puas banget sama soal nasional dari part 1, part 2, part 3 itu udah puas gitu. Jadi di part 4, di level lanjutan kita bakal bahas soal IBO. Wow. Kita bakal bahas soal internasional biologi olimpiad. Ya, jadi kita bakal bahas soal IBO nanti. Jadi kalau kalian mau cicipi soal IBO, tapi khusus yang pintar aja ya kalau lanjutan ya.
khusus yang pintar aja ya. Kapan diskon 100% Sensei? Alah, tidak usah basa-basi lah. Di sini ada Rona, ada Kalista, ada juga tadi Ayunda. Mereka itu murid-murid gratisan ya kalau saya. Karena mereka tuh sangat aktif di kelas ya. Kadang ngawur memang, tapi ya karena mereka aktif, mereka dapat diskon 100% ya. Walaupun kalau Kalista nggak 100% ya. Dia terlalu ngawur. Iya, ya udah gitu lah ya. Sekarang kita bakal foto. Kalian mau foto sama Sensei atau mau foto sama Dontol? Pilih yang mana kira-kira? Mau foto sama Sensei atau foto sama Dontol ya kira-kira? Dontol parah. Parah Karista. Parah Dontol yang mau. Kasika besok sama Kasika. Kasika sekarang masih jadi NPC ngikut sama kalian. Masih shy cat gitu loh. Dua-duanya boleh. Aduh, kalian ini terlalu ngefans sama Dontol. Nah, silakan ya. Kita bakal lihat mana Sensei mau ikut. Aku nak ikut. Salah pencet. Aku nak ikut. Ayo kita foto. Ayo on mic, yang nggak on mic doain ketemu Dontol. Yang on mic, on cam. Yang nggak on cam didoain dapet temen kayak Dontol. Doain, ya. yang nggak on cam doain dapet temen kayak Dontol ya. Oke, ada beberapa slide di sini, ada beberapa slide. Untuk slide 1 ya, Ichinisan smile jebreng. Smile jebreng. Yang kedua, lama banyaknya. Ada Jihan, ada Apip, ada Idar, ada Adani, ada Atilesir, ada ini kenapa Danendra ini menjadi sangat sipit Danendra ini ya. Kita screenshot Ichinisan. Screenshot Danendra. Nah, Atilesir berotot lama. Ketiga. Ada Rafid, ada Nadisha, ada Alfa, ada Maza, ada Rifki. Screenshot Ichinisan, screenshot. Keempat. Kenapa ini ada Dontol ini Kalista? Ichinisan screenshot, Dontol ikutan screenshot. Kelima. Siapa lagi? Ada Elias, ada Raisya, ada Najwa, screenshot. Ada Raisya, ada Fatur, ada siapa lagi nih? Kalikal, ramai sekali. Nah, di slide 6 tidak parah, 6, 7, 8 tidak on cam. Apa? Kita doain bersama ya. Di sini ada 300 orang, kita doain. Yo, dengan nama Tuhan yang Maha Esa, semoga mereka mendapat teman seperti Dontol. Amin. Ketik 1 kalau amin. Amin. Wah, yo kalian doain 400 orang. Oke, kalau begitu sekian dari Sensei. Besok kita bakal ketemu sama Kak Sheikah yang kalian tunggu-tunggu ya. Dia masih bersembunyi di antara kalian di sini karena dia masih shy cat. Tapi besok di jam yang sama kita ketemu sama Kak Sheikah. Kak Sheikah, aku pengen ketemu. Sudah boleh bye ya kalau saya. Dadah, arigatou gozaimasu. Otsu senku. Otsu. Kayaknya Kak Sheikah bakal trauma. Otsu. Cepet banget sih, masa sih Christopher. Dadah. Sampai jumpa lagi. Ya, gozai semuanya. Cheese. Otsu. Lope dulu. Jangan lupa tag Sensei ya. Di IG kalian tag. Walaupun agak ngawur ini ya. Dadah. Arigato. Terima kasih Lope-nya Mocha. Aldo, terima kasih Lope-nya Aldo. Ini kenapa pada kasih Lope sih? Aldo jangan, Domo Aldo. Yang lain. Siapa lagi nih? Ada Karisa, terima kasih Karisa. Dadah. Terima kasih ayamnya Oli. Sama-sama. Adios. Share rekamannya di-share nggak? Nggak mau. Dadah.